Wassalamualaikum warahmatullahi dan dapat menjalani rutinitas kita dalam keadaan yang baik. Semoga kebaikan itu akan kita dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, anak-anak kita, sehingga semuanya senantiasa kebaikan itu ada hadirin yang saya hormati. Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW ini mendengar seorang sahabat bernama Abu Dharr yang merendahkan seseorang yang punya posisinya saat itu memang secara status sosialnya memang agak tinggi dan sederhana. Menurut satu riwayat, orang tersebut ialah sahabat Bilal. Kita tahu sahabat Bilal ini sahabat yang berkulit hitam. Ia juga seorang pendatang dalam kapasitas sebagai seorang budak di non Arab. Sahabat Bilal itu sahabat non Arab. Entah apa yang terjadi, yang jelas Abu Dharr itu sempat mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kerendahan sahabat Rasulullah. Mendengar ini tersentak. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dharr sendiri. Dalam riwayat itu beliau mengatakan sahabat Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tadi itu saya mengumpat atau melecehkan, merendahkan seseorang. Rasulullah berkata kepada saya, ayat tadi Allah, maka kau rendahkan dia karena ibunya, karena bentuk kalimatnya ini rawi tidak menjelaskan, rawi hadis tidak menjelaskan. Yang jelas memberikan perumpamaan dalam keadaan sahabat yang berbeda, kemungkinan kakaknya pun yang tersebar, anak laki-laki dari wanita ke wanita. Rasul tersentak mendengarkan lagi. Jadi kemudian mengingatkan Abi Dharr, ayat karajulan ini, maka kau rendahkan dia seperti ibunya. Innaka imro'atan fika jahiliyah. Kau ternyata seorang laki-laki atau dari yang masih memiliki sifat-sifat kejahilian. Artinya apa? Bahwa Islam datang dari disampaikan dan disemboyankan oleh Rasulullah SAW. Inna wa'idhu litamima makarimah. Islam itu sebetulnya peringainya itu adalah akhlak, penampilan, prestis itu, gengsinya itu berada pada akhlak. Apakah akhlak ini hancur, maka sehebat apapun ibadah seorang ya semuanya akan hancur. La khair fil. Dalam hadis itu kemudian Rasulullah mengatakan, ikhwanukum khawanukum, saudaramu dan saudaramu, saudara seadal maksudnya, ialah orang-orang yang mencurahkan tenaganya membantu keperluanmu.
entah ia seorang pelayan, entah ia seorang budak seperti yang terjadi pada sahabat Bilal. Innama ikhwanukum khawanukum. Teman yang oleh Allah ja'alahumullahu tahta aydikum, yang hanya karena kehendak Allah semata, karena kehendak Allah, ya Allah menempatkan posisi orang tersebut berada dalam penguasaan. Siapapun tidak akan mau berada dalam penguasaan orang lain, siapapun, tanpa dia menyadari bahwa ini adalah kehendaknya, maka siapapun orang yang akan mampu berada di bawah orang lain, maka tidak di bawah penguasaan. Jadi hanya kesempatan yang diberikan oleh Allah saja yang membedakan. Ini kemudian tidak kemudian perbedaan dalam kesempatan situasi yang tidak sama ini. Jadi tidak kemudian dapat kemudian kau baca misalnya haji tersebut diangkasakan, tidak kemudian bisa kau baca bahwa itu adalah derajat yang membedakan kemudian antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mulia dan mana yang rendah. Jadi kesempatan yang diberikan Allah dalam situasi yang tidak sama ini tidak kemudian dapat disimpulkan bahwa kita berada posisi yang lebih baik daripada orang rendah. Itu kesimpulan kita. Faman kana ikhwanuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu bima yalbas falyut'imhu ma ya'kul wal yulbishu ma yalbas ini. Kemudian wal yalbas, apalagi dari hadisnya itu saya lupa itu. Jadi siapa yang kemudian saudaranya, dalam arti sekali lagi dia seorang pelayan, seorang pelayan rendahan, siapa saudaranya berada dalam penguasaannya, falyut'im mimma ya'kul, maka berilah dia makan seperti apa yang engkau makan. Berilah pakaian seperti yang engkau pakai. Lanjut hadisnya itu lagi. Saya lupa hadisnya dia. Ada satu lagi itu kalimat ini. Ini artinya, ya. Jadi hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa yang menjadi ajaran dalam Islam itu adalah kesetaraan. Tidak ada pembedaan. Sekali lagi tidak ada pembedaan. Mungkin kita di antara kita ada yang punya pelayan itu karena situasi yang dibedakan oleh Allah saja, tapi itu sama sekali bukan menjadi standar untuk bisa disimpulkan dia berada di dalam kelak, ya, kelak di akhirat itu banyak hal-hal yang mengejutkan bagi kita. Termasuk di antara ialah orang yang kita pandang beratnya rendah, ternyata dia berbudak tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan Al-Waqi'ah, jika waqa'atul waqi'ah laysat liwaqa'atiha laysa ayat waqa'atul waqi'ah laysat liwaqa'atiha laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatan rafi'atan. Itu hari yang akan merendahkan dan hari yang akan mengangkat derajat orang. Jadi siapa di antara kita yang paling mulia nanti? Tidak bisa dilihat saiki, ya. Tidak bisa dilihat saat ini, nanti. Itu nanti di hari kiamat. Karena apa? Karena standar yang dijadikan oleh Islam, al-fakhr bil Islam wa at-taqwa, yang distandarkan sebagai penilaian kemuliaan dalam Islam itu adalah ketakwaan wa taqwa hahuna.
dan takwa ada dalam hati. So musim, ya. So, yang jelas Islam memberikan pesan kepada kita, ya. bukan kemudian kita gunakan untuk mengkritik orang, jangan. Islam memberikan pesan pada diri kita masing-masing. Kalimat ini jangan ditujukan pada orang lain, untuk diri kita masing-masing. La yafidu syarifun nasabah illa min ahli taqwa. Jadi tidak akan memberikan efek apapun terhadap kemuliaan nasab seseorang yang nasabnya mulia kecuali dia min ahli taqwa, kecuali dia golongan orang yang bertakwa. Wa yufidu wadi'un nasab at-taqwa. Sebaliknya akan mengangkat derajat orang dalam kerendahan nasab apabila dalam diri ada ketakwaan. Ini pesan pertama dari hadis. Kedua, ketika ada kesetaraan dalam dunia, jadi jangan pernah dalam kehidupan ini kita kemudian membedakan, ya, bukan dalam bentuk penghormatan yang dibedakan, bukan artinya kita tidak boleh menghormati, tapi jangan pernah kita merendahkan orang lain, ya, jangan pernah kita merendahkan orang lain. La yaf'alu dzalik illa man kana fi jahiliyah. Tak ada orang yang melihat rendah orang lain karena status sosial, ya, entah keduniaannya, kepangkatannya, kenasabannya, kecuali dia masih terjebak dalam pemikiran jahiliyah. Dan itu sudah dieliminasi oleh Islam. Islam menetapkan kemuliaan pada ketakwaan, tidak lagi lewat jalur warna kulit, tidak dari jalur kekayaan, tidak lagi dari jalur nasab, tidak lagi dari jalur derajat kepangkatan, tapi menempatkan kemuliaan seseorang yang paling baik pada tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadis ini juga menganjurkan kepada kita, memberikan pesan kepada kita agar kita memiliki perhatian, kepekaan sosial terhadap orang-orang yang secara ekonomi kan berada pada level rendah. Falyulbis, bayangkan, falyut'im ma yakul. Beri makanan seperti yang kau makan. Bagaimana seorang majikan harus memberikan makan seperti porsi yang dia makan. Artinya Islam menganjurkan jangan sampai, ya, kemudian kita pada posisi kemewahan, kelebihan, baik itu dalam persoalan pakaian, baik itu dalam masalah makanan, baik itu dalam masalah biaya pendidikan, baik itu dalam masalah biaya perawatan, biaya kesehatan, dalam apapun hal-hal yang sifatnya santunan, ya. Ini jangan sampai kemudian kita berbeda dengan yang lain. Mereka yang nggak iso mangan gini mangan enak, mereka sih nggak isonya kalau anak ide sekolah di berbatu yang di sekolah yang munafik, namun dengan kemampuan yang pas-pasan. Sementara kita punya teman, kita punya tetangga yang kemudian pengen mondok, gak iso mondok. Jadi jangan sampai, lebih baik biayai dibagi sehingga mondok garis. Jadi jangan sampai kemudian kita sakit, boleh rumah sakit sing sing istimewa, VIP, sementara tetangga sakit ke puskesmas saja nggak mampu berangkat, pun fatal. Ya, ini sangat fatal. Gimana keislaman yang kemudian apabila situasi ini kemudian terjadi di antara kita? Hadis ini kemudian, ya, di orang Islam itu paling tidak itu memiliki kepekaan sosial yang baik, kemudian memiliki
apa namanya tanggung jawab terhadap lingkungan, bagaimana berjalan dengan kondusif, dengan stabil. Pak Rasulullah ditanya, ayo disebut Islam sing apik piye kira-kira? Ialah kita mutu'al wa ifsya'us salam. Ialah balik mutu'al, aspek sosial kepada wa ifsya'us salam dan menjaga situasi keadaan tetap salam, tetap sejahtera. Jadi akhir-akhir ini umat Islam kerap kehilangan nasionalisme Islamannya ini. Wah, justru lebih senang mengangkat topik yang membuat situasi memanas. Kemudian lihat apa terhadap orang-orang yang anak laki-laki sesungguhnya dari wanita. Semua ini adalah ajaran Islam, semuanya pengalaman. Bahkan ya dalam hadis al-iman syu'batul iman bid'un wa sittuna. Jadi cabang iman itu lebih daripada 60. Berarti lebih daripada 64 ke atas ya, di bawah 59 ini jelas. Entah itu cabang sampai 65, 67, 60. Yang berkaitan dengan urusan pribadi. Ini cuma persoalan tauhidan, persoalan peribadatan, ya, dan persoalan pendidikan akhlak batin kita. Selebihnya itu dari 60 selebihnya terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Bayangkan, sosial kemasyarakatan mendominasi daripada cabang daripada iman. Berbanding dengan peribadatan, ya puasa, haji dan seterusnya lah. Kemudian misalkan tauhidan, masalah pribadi, ya. Sementara masalah kita kemudian berjuang diri untuk menanamkan akhlak yang baik dalam masalah pribadi. Selebihnya persoalan keimanan itu menyangkut kehidupan alam, baik itu berkaitan dengan hewan, baik itu berkaitan dengan hewan maupun apalagi manusia. Perlu perhatian bagaimana Islam kemudian memperlakukan ini. Kita harus kembali ke konsep. Kita harus berkonsep bagaimana konsep Islam. Ini dijelaskan lebih dari 45 ini, 45 macam yang warna ini. Wis repot. Inti ini itu salah ya. Mana itu menurut ukuran orang awam, masyarakat umum nggak pantas, berarti salah. Apa mana dikatakan menurut ukuran orang umum itu salah, pasti salah. Itu saja. Jadi nggak perlu kita mengetahui secara rinci. Standarnya pakai standar mana yang menurut ukuran umum itu tidak pantas, maka itu tidak pantas. Jangan dilakukan. Apa mana yang menurut ukuran umum salah. Baik persoalan kita berhubungan dengan masyarakat, baik persoalan kita berhubungan dengan makhluk Allah yang lain, termasuk hewan, termasuk bukan hanya hewan ya, Islam itu termasuk bagaimana hubungan masyarakat, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Karena saat ini tumbuh-tumbuhan ini karena apa ya? Memang sunnah sih dalam masyarakat Islam. Tapi sekarang ini kita nggak ngawur pada tumbuh-tumbuhan, tapi ini untuk terkait pada tumbuh-tumbuhan skala besar ya. Efek daripada kita tidak memperhatikan tumbuh-tumbuhan ya menjadi polusi yang menggila, ya, ozon, lapisan ozon yang menipis, banjir yang nggak karu-karuan. Ini karena salah kaprah. Karena yang menjadi patokan pikiran adalah bagaimana keinginan kita itu tercapai lepas daripada norma-norma yang harus norma-norma kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai keinginan tersebut. Itu sudah terus kontak, rancu
pada asalnya stabil menjadi raju menjadi kehidupan. Ya, jadi mari kita setidaknya berusaha untuk mengembalikan stabilitas Islam yang mulai kacau ini agar kembali jadi stabil seperti yang diidealkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga saya mohon bersaksi.